Dua polantas ini sedang sibuk dengan donatnya nih, geng. Ngomong-ngomong donat apa yang nggak bolong? Ayo, yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena gabut, Kang Botak ini pun mau denda dua gadis cantik yang membuang puntung rokok di tempat umum nih. Tapi Pak DP itu malah sibuk minta nomor ke gadis tersebut. Sialnya Pak D nggak dikasih nomor yang asli, malah dikasih nomor penjual pizza. Lagi sibuk-sibuknya godain kedua gadis cantik ini, tiba-tiba ada mobil merah yang melintas dengan kecepatan tinggi nih, geng. Kang Botak tentu langsung menjelaskan peraturan yang telah dilanggar oleh kedua pengemudi mobil tersebut. Sedangkan Pak D mengecek plat nomor mobil dari laptopnya. Dan dia pun sadar kalau yang dia berhentikan itu ternyata adalah anak senator yang kaya raya nih, geng. Karena kesal, si cewek pun turun dan mulai mengoyak ban mobil Polantas ini dengan pisau nih. Pak D hanya bisa tersenyum dan seakan tak mau kalah, Kang Botak pun mulai memberhentikan mobil yang lewat untuk meminta bantuan nih, geng. Tetapi yang berhenti malah nenek-nenek yang bukannya menolong, dia malah menunjukkan dua jari tengahnya nih ke arah Pak Polantas ini, geng. Pak D pun hanya bisa tersenyum sambil makan pizza yang dia pesan. Di kantor polisi ada pria yang sedang mencari di mana ruangan komandan nih. Dan dia pun bertanya ke petugas yang ada di sana, tetapi dia malah bengong melihat kelakuan para polisi yang terlalu santai di dalam kantornya. Di sisi lain, Kang Botak disuruh ke ruangan komandan. Ternyata dia dimarahi habis-habisan oleh komandan karena kejadian semalam. Komandan pun mengingatkan bahwa orang kaya itu selalu benar nih, geng. Kayak di negara Konoha ya, geng ya. Orang kaya pasti benar nih. Komandan mengatakan bahwa yang Kang Botak tilang semalam adalah anak dari senator yang sangat kaya nih di negaranya. Komandan mengancam akan menyuruh menjaga bangku taman jika Kang Botak terus membuat komandan kesel nih, geng. Setelah lama menunggu, pria tadi disuruh masuk ke ruangan komandan dan komandan pun memperkenalkan mereka kepada Kang Botak bahwa pria yang baru masuk tadi akan menjadi partner dari Kang Botak mulai dari sekarang. Komandan juga meminta maaf atas sifat Kang Botak karena terlalu ribut di ruang sebelah. Komandan mengecek dan mendapati Mbak Olive tengah memukuli teman sekantornya. Komandan pun langsung mengatakan bahwa mereka bertiga mendapatkan tugas khusus. Tugas mereka pun dimulai. Ternyata mereka bertugas menilang mobil yang parkir sembarangan. Tak lama pemilik mobil datang dan menggoda Mbak Olive. Mereka pun membiarkan Mbak Olive menghajar pria tersebut. Bukannya nolongin ya, malah membiarkan saja. Ternyata Kang Botak ini baik banget nih, geng. Buktinya ketika bertemu nenek-nenek di pinggir jalan, dia membantunya menyeberang jalan. Padahal si nenek tidak mau menyeberang. Kan dia juga membantu gadis kecil mengambil kucingnya yang tersangkut di pohon. Di dalam mobil dia menunjukkan senjatanya kepada Aurel. Sebentar. Itu kan mainan, Babang. Akhirnya mereka memutuskan untuk pura-pura menjadi detektif dan menunjukkan tanda pengenal sebagai FBI kepada manajer kasino yang pernah dirampok orang. Akan tetapi manajer kasino itu tidak percaya, sampai akhirnya Aurel pun menunjukkan kartu identitasnya sebagai polisi. Mereka pun melihat bukti rekaman CCTV pada saat kejadian perampokan dan mendapati bahwa sang perampok memakai sepatu yang dibuat khusus. Dalam perjalanan pulang, Kang Botak malah dikira sebagai orang cabul oleh nenek-nenek karena mencium bocah laki-laki yang sedang sedih. Dia pun kembali dipukuli. Aurel masuk ke dalam kafe dan menemukan ada Mbak Olive di sana. Kalau lagi nggak tugas, Mbak Olive ini ternyata cantiknya kelewatan nih, guys, sampai bikin salah fokus. Kang Botak tiba-tiba muncul dan membuat rencana untuk mencuri HP dari salah satu pengunjung yang ada di sana, yang ia curigai sebagai perampoknya. Dan Aurel pun jadi sasaran untuk membuat pengalihan. Tak disangka Aurel ini ternyata jago bernyanyi.
Pengunjung pun sampai dibuat ajojing-ajojing di sana, termasuk anak senator yang memberikan banyak saweran kepada si Aurel. Sampai-sampai pelayan pun ikut berjoget. Bukannya membantu, Kang Botak ini malah buat ulah lagi nih, geng. Mbak Olive digendongnya sampai-sampai anak senator pun hanya bisa melongo melihat kelakuan mereka. Karena ketahuan pengawal anak senator, mereka pun adu skill ultimate nih, geng. Tentunya skill dari Kang Botak tidak seimbang dengan mereka, dan mereka pun berakhir dengan babak belur. Beruntungnya Aurel berhasil mengambil HP itu dari pengawal mereka, dan tak lama pengawal itu pun sadar bahwa HP-nya hilang dan kembali mengejar trio koplak yang bersembunyi di dalam mobil. Kejar-kejaran pun kembali terjadi. Meskipun Kang Botak ini jago freestyle, mereka malah berhenti ketika ada orang yang membuang puntung rokok. Dengan terpaksa mereka pun harus mengembalikan HP yang dengan susah payah dicuri oleh Aurel. Dengan tanpa bersalah, Kang Botak ini malah ngajakin main PS nih, geng. Benar-benar koplak nih si Botak. Besok paginya Botak pun dinasihati oleh ayahnya bahwa alasan dia untuk menjadi polisi itu bukan untuk menjadi kambing hitam. Sedangkan Aurel dinasihati temannya untuk tidak bergaul lagi dengan Kang Botak. Kang Botak pun jadi bahan candaan teman-teman sekantornya yang korup. Dan dia pun kembali dihukum komandan untuk membersihkan WC. Ketika disuruh minta maaf oleh komandan, Kang Botak dan Mbak Olive tidak mau, sehingga Aurel pun marah dan menyampaikan betapa kerasnya dia berjuang untuk bisa menjadi seorang polisi lalu lintas seperti sekarang. Sedangkan trio korup tengah pesta narkoba ini di ruang barang bukti. Kang Botak gak sengaja sampai ke sana dan dia pun dicekoki oleh mereka sampai teler dan abok-abokan sampai pagi. Esok paginya Kang Koplak meminta maaf mewakili teman-temannya karena telah menuduh anak senator dan menimbulkan keributan di kafe tempo hari. Dan akhirnya mereka pun berdamai. Di tengah jalan Mbak Olive minta diturunin, sedangkan si Aurel malah melihat perampok yang dia lihat di CCTV. Kejar-kejaran pun terjadi. Setelah menangkapnya, Kang Botak malah melepasnya lagi nih. Tapi dia buru-buru menelpon Mbak Olive dan menanyakan apakah selama ini Mbak Olive sudah tahu tentang pelaku yang sebenarnya. Di ruang fitness ketika Aurel sedang latihan gulat dengan trio korup, dia diberitahu bahwa sebenarnya semua orang sudah tahu kalau tersangkanya adalah anak dari senator, tetapi mereka tidak bisa menangkapnya. Kakak Olive itu mendatangi Kang Botak dan malah diusir, sedangkan Aurel dihajar habis-habisan oleh anak buah senator karena dijebak oleh temannya sendiri. Melihat partnernya terkapar di rumah sakit, Kang Botak pun marah dan dia memakai pakaian tempurnya untuk balas dendam bersama Mbak Olive ke markas dari senator. Tapi sebelum berangkat, Mbak Olive malah disembur sama narkoba ini. Setibanya di sana, mereka langsung dihadang oleh anaknya dari senator dan peperangan pun terjadi. Seperti biasa, Kang Botak ini seperti tidak punya kemampuan untuk melawan mereka nih, geng. Sedangkan Mbak Olive terlihat lebih percaya diri dan lebih mendominasi dalam pertarungan ini. Mbak Olive kan latihan terus, nggak kayak si Bot. Di saat Mbak Olive selalu berhasil memojokkan musuhnya, berlawanan halnya dengan si Botak nih, geng. Kang Botak malah terlihat kewalahan. Dan tanpa diduga trio korup pun mulai muncul dan ayahnya ikut membantu dalam pertempuran ini nih, geng. Tapi dia sibuk streaming ya. Akhirnya Mbak Olive berhasil mengalahkan lawannya dengan pitingannya. Sedangkan Kang Botak berhasil mengalahkan mereka setelah anak senator membuang sampah sembarangan. Tiba-tiba ibu senator pun datang dan mengacungkan pistol kepada mereka, tapi dengan cepat diambil oleh ayahnya Kang Botak. Tapi dengan kocaknya Kang Botak ini malah ditembaki oleh bapaknya sendiri di kedua kakinya. Sedang si Jimmy sibuk merekam Kang Botak yang kesakitan.
dan trio Koplak pun berbaring di rumah sakit bertiga dengan perasaan menang. Dan senator pun akhirnya ditangkap dan disidang, sedangkan kakaknya Olip menjadi saksi untuk kejadian perampokan. Mereka pun akhirnya tersenyum bahagia, sedangkan trio korup pun juga ikut terbaring di rumah sakit dengan wajah murung. Film berakhir dengan happy ending. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa subrek-nya.